anak muda. Balikan kedua kakiku. Ampun. Aku tidak berani lagi mengganggu majikan Doro. Dalam episode sebelumnya, telah diceritakan bahwa istana siluman serigala telah porak-poranda oleh Sembara. Bukan hanya itu, penghuni istana siluman pun sudah pada kabur entah tahu kemana. Karena pada saat itu, penghuninya tidak kuat nahan panas dari ajian Kombala Geni Kiai Jabat yang dikirimkan lewat Sembara. Sabab Kalagondang sebagai Raja Jin telah membawa anak manusia untuk dijadikan persembahan tumbal sesaji. Namun pada saat itu Sembara tidak sempat menyelamatkannya, karena keburu dibawa kabur oleh mak lampir yang mengelabui Sembara. Namun meskipun mak lampir berhasil mengelabui Sembara, tapi mak lampir akan dikejar sampai ke ujung dunia sekalipun. Bila sahabatku mau tahu cerita lengkapnya, silahkan tonton lagi dari episode sebelumnya, dengan durasi full biar tidak gagal paham. Singkat cerita, pada hari Selasa Kliwon bulan Suro, Ki Bongkok memborong Ubo Rampe di sebuah pasar kecil, untuk memulai upacara tumbal sesaji nyawa, dengan bocah Pancawala yang dicurinya. Namun untung saja di pasar itu ketahuan Basir, bahwa Ki Bongkok memborong rupa-rupa kembang, kalau tidak salah 40 macam kembang. Kles kembang bolet. Pada saat itu Basir pun memberitahukan kepada Sembara, bahwa mak lampir akan mengadakan tumbal sesaji. Laris dagangannya, Kang? Iya, ada yang borong. Akang tahu siapa dia? Kalau tidak tahu sih kebangetan. Dia kan dukun terkenal di sini. Mau ada upacara ya? Biasanya begitu. Puja mantra? Mungkin. Kalau tidak, mungkin puja saji. Puja saji? Jangan-jangan si Omen. Aku di sini, Bongkok. Guru? Mana pesanan? Ada, Guru. Ini aku bawa. Coba Guru periksa. Barangkali ada yang kurang. Bagus. Semuanya memenuhi syarat untuk puja saji nyawa. Boleh aku pulang, Guru? Tidak. Kau harus bantu aku mengadakan upacara puja saji nyawa. Kau harus saksikan dan lihat sendiri bagaimana aku menjadi ratu ilmu hitam yang sakti mandraguna di atas muka bumi ini. Tidak salah dugaanku. Mak Lampir dan si Bongkok akan mengadakan puja saji. Namun untung saja, sebelum mak lampir sampai ke tempat pemujaan, Sembara sudah berada di sana. Ya, ini aku. Guru. Hati-hati dengan cematinya. Kita ketemu lagi, Lampir. Kau ambil anak itu. Mari sini. Aku hajar lagi kau, Lampir. Dan aku akan memancing dia keluar. Lampir, mana Farida? Ada. Farida ada padaku. Aku sembunyikan dia di tempat yang aman. Sekarang berikan anak itu padaku. Nanti aku berikan Farida padamu. Bukankah ini adil? Tidak. Anak ini tidak berdosa. Aku akan menyelamatkannya dari ancaman ilmu iblismu, Lampir. Dia akan aku kitan, sehingga darah yang keluar akan mensucikannya. Dan Pancawala yang ada di dalam darahnya akan hilang. Pada saat itulah mak lampir jadi murka, karena rencana yang sudah ditentukan telah gagal. Pada akhirnya, terjadilah pertarungan di tempat itu. Bukan hanya itu, Kalagondang pun pada saat itu sedang menjelma jadi Ki Darmo sedang bersama Basir, dengan tujuan, ingin merebut kembali anak Pancawala. Lalu bagaimana kisah selanjutnya, mari kita simak. Yang kecil itu
Bocah Pancawala saja. Apa? Kawanku. Maksudku kawanku. Hari ini kalian berdua harus mati di tanganku. Kau harus mati lebih dahulu, lampir. Kau benar-benar berotak. Kalau Gondang. Turunkan anak itu. Waspada sih. Hadapi dia Sembara. Kalau perlu sunat saja. Tinggalkan anak itu. Kalau tidak, aku bunuh kalian berdua. Hah? Bunuh? Nih. Obong. Minggir sih. Pertarungan Kala Gondang dengan Sembara pun kelihatan sama-sama tangguh. Sabab, Kala Gondang sendiri memiliki pusaka rantai besi dari Kuningan. Akan tetapi, Sembara pun baru mengeluarkan tenaga separohnya saja belum sepenuhnya. Karena Sembara masih menguji kemampuan Kala Gondang. Anak muda, balikan kedua kakiku. Kau harus berterima kasih padaku, karena aku hanya mengambil kakimu, bukan kepalamu. Ampun, aku taubat anak muda. Tolong kembalikan kedua kakiku, anak muda. Majikan! Iya, majikan. Majikan Doro! Sudahlah, Sir. Kasihan dia. Ampun. Aku tidak berani lagi mengganggu majikan Doro. Di sisi lain, di tempat itu ada seorang kakek yang sedang melihatnya, yaitu Datuk Jampang. Namun Sembara dan Basir tidak melihatnya, karena Datuk Jampang sendiri adalah siluman harimau. Usul punya usul, Datuk Jampang kakaknya Panglima Kumbang ternyata. Jawab yang tegas. Apa betul kami takut pada kamu? Takluk itu! Pertanyaanmu itu, Sir. Kau takluk pada kami? Benar, majikan Doro Juragan. Apa buktinya? Aku akan mengabdi kepada majikan Doro Juragan sekiranya diperlukan. Aku pasti datang. Janji ya? Iya. Bagaimana cara memanggilmu? Nanti aku akan ajarkan mantranya. Awas kalau bohong. Tak rontoki gigi kamu. Bener. Aku bisa celaka. Kalau pemuda itu dapat pembantu seperti Kala Gondang. Aku harus mencari Farida. Hanya Farida yang dapat aku jadikan sebagai tameng untuk menghadapi Sembara. Sembara hanya bisa dilemahkan dengan Farida. Aku akan buat Sembara tunduk padaku. Tunjukkan sandi pralayamu.
Tidak bisa. Tidak bisa, Majikan Doro Juragan. Tidak bisa. Itu adalah nyawaku. Terserah. Kau kubiarkan hidup tanpa kedua kakimu. Sehingga apabila musuhmu datang, kau tidak akan berdaya apa-apa. Atau kau buka sandi peralayamu itu kepadaku, dan kau menjadi abdiku. Lebih baik aku mati saja daripada membuka sandi pralayaku. Baik, kalau itu maumu. Ampun, tobat. Ampun, ampun. Kayaknya aku sudah lama tidak menyunati orang. Baiklah, baik. Akan aku berikan, Majikan Doro Juragan. Tapi siapa yang mau menerimanya? Aku saja. Cepat berikan. Katakanlah. Rupanya Datuk Jampang sangat kagum dengan ilmu sembara. Karena selama ini baru tahu seorang pendekar muda yang ilmunya sangat tinggi. Mungkin bisa jadi, Datuk Jampang ingin mengambil sembara jadi calon mantunya. Karena Datuk Jampang punya gadis yang sangat cantik. Jongkok! Hei Pong, kamu itu takluk pada kami berdua. Nyembah saja pakai dicicil. Semilik ini. Maaf, Majikan Doro Juragan. Lain kali tidak boleh salah. Nah, begitu. Apa yang bisa aku bantu, Majikan Doro Juragan? Aku sedang mencari calon istriku yang bernama Farida. Beritahu aku jika kau menemukannya. Bukan hanya memberitahu saja, tapi aku akan menghadapkannya kepada Majikan Doro Juragan. Dan aku akan serahkan tanda baktiku kepada Majikan Doro Juragan. Terima kasih. Dan ingat pesanku. Jangan kau bermimpi menjadi orang paling sakti sejagat raya. Kutuk Tuhan akan menimpamu. Sebab kau akan dicap sebagai orang paling takabur oleh Sang Maha Pencipta alam semesta ini. Saya mengerti, Majikan Doro Juragan. Pergilah ke tempat Kiai Jabat. Bergurulah ilmu kebenaran di sana. Sehingga engkau akan menjadi orang yang mengerti Sangkan Paraning Dumadi. Orang yang memahami dari mana kau datang, untuk apa kau hidup, dan apa tujuanmu. Temuilah Panglima Kumbang di wilayah Siluman Harimau. Dan katakan bahwa aku minta tolong padanya untuk mengantarkanmu ke tempat Kiai Jabat. Baik, Majikan Doro Juragan. Mana makanannya? Katanya mau minta sama Kalagondang. Kalau Kalagondang mendapatkan makanan, dia pasti memperolehnya dari mencuri. Kau mau makanan dari hasil curian? Amit-amit. Tapi kalau lapar boleh juga. Si melekete. Kini kembali menuju Mak Lampir, yang kerjaannya tak bosan-bosan mencari Farida. Pada saat ini Mak Lampir sedang pusing 7 keliling. Sabab, Paso Benggala mereka tidak bisa menembus Farida keberadaannya di mana. Karena Farida sudah diberi ilmu pelindung gaib oleh kakek Rangga Sanga. Kakeknya Rindi Antika. Selanjutnya, saking pusingnya Mak Lampir, lagi-lagi, Mak Lampir memanggil Nyai Roro Kidul. Kenapa aku tidak tanyakan saja kepada Gusti Roro Kidul? Aku harus menemuinya. Sembah hamba Gusti Ratu. Ada apa Lampir? Apa perlunya memanggilku? Mohon petunjuk, di mana Farida berada Gusti Ratu? Lampir, aku nasihatkan kepadamu. Farida berada di tempat yang aman dan baik. Jangan kau ganggu. Nanti akan menyulitkan kau sendiri. Hamba tidak akan puas Gusti Ratu sebelum memusnahkan seluruh keturunan Kiai Ageng Prayogo. Lampir, dengarkanlah nasihatku. Jangan kau ikuti hawa nafsumu. Rasa dengki dan dendammu akan membakar dirimu sendiri. Sampai di sini saja. Biarkan semua keturunan Kiai Ageng Prayogo hidup tentram. Tidak, Gusti Ratu. Kau sudah terlalu tua untuk ukuran makhluk Tuhan. Sebentar lagi dunia ini akan kiamat. Kau masih ada kesempatan untuk bertobat. Tidak, Gusti Ratu. Kau tetap ingin melenyapkan keturunan Kiai Ageng Prayogo? Benar. Meskipun kau harus membayar mahal dan akan menyesal di kemudian hari? Aku tidak peduli. Yang penting hatiku puas.
Baiklah kalau hatimu sudah bulat begitu. Farida berada di Kayangan, di negeri siluman, wilayah Selo Angin. Terima kasih atas petunjuknya, Gusti Ratu. Kiranya sampai di sini dulu alur cerita film Legenda Gunung Merapi untuk episode kali ini. Mari kita nantikan episode kelanjutannya di episode yang akan datang. Terima kasih.